Kita dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Itulah tema firman Tuhan untuk kita. Mari kita buka Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17. Di ayat 17 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini, yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Coba sama-sama kita katakan, yang terbatas menjadi tak terbatas. Siapa yang mengadakan mujizat? Yesus mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi dia. Juga tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Berarti setiap orang percaya bisa mengadakan mujizat. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan ini, dikatakan di firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan di ayat 10 dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Berarti murid-murid melakukan sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Berarti murid-murid dengan Yesus. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Maksudnya apa? Ketika murid-murid bersama Yesus berkumpul, banyak orang tahu. Ternyata orang pada umumnya tidak tahu firman Tuhan. Mereka sadar di mana Yesus berada, di situ ada mujizat. Maka ketika mereka tahu kalau Yesus ada di Betsaida bersama murid-muridnya, banyak orang datang bergerombol, banyak orang datang berduyun-duyun, banyak orang datang berlari cepat-cepat untuk menemui Yesus bersama murid-muridnya. Dikatakan ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari golongan apapun Yesus menyambut mereka. Amin. Amin. Mereka berkumpul di situ. Dikatakan di firman Tuhan ini banyaknya berapa? Lebih dari 5.000 orang laki-laki. Adakah di sana perempuan? Ada? Firman Tuhan tidak mencatat, tapi yang pasti itu pasti ada. Hanya yang dihitung laki-laki. Laki-laki dihitung. Perempuan gak dihitung. Mungkin kebanyakan perempuan, jadi gak kehitung. Amin. Tapi itu bukan itu yang mau kita gali rahasia firman Tuhan kali ini. Ketika mereka berkumpul begitu banyak, Yesus sampaikan firman Tuhan. Yesus adalah sosok yang peduli, bukan hanya masalah kerohanian, tapi dia tahu jikalau orang banyak ini hanya disampaikan firman terus tidak dikasih makan, firman tidak bisa masuk. Karena mereka bukan hanya butuh kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Tetapi murid-murid berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi mereka ada di tempat yang sunyi, tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada swalayan, tidak ada tempat untuk berbelanja. Tetapi orang-orang ini harus diberi makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, di ayat 13, ini Yesus sedang memberi teladan kepada murid-murid. Teladan yang harus murid-murid lakukan, yaitu sikap melayani bukan untuk dilayani. Dikatakan di Matius 20 ayat 28,
Salah seorang bacakan Matius 20 ayat 28, firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid. Yesus berkata kepada murid-murid, beri mereka makan. Tapi murid-murid berkata apa? Suruhlah mereka pergi. Mereka cari makannya sendiri. Mereka ambil piring sendiri, makan sendiri. Tapi Yesus berkata, mereka harus diberi makan. Tadi di Matius 20 ayat 8 dikatakan, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang sering umat Tuhan lupakan, bahwa hidup ini adalah untuk melayani. Seperti kita di sini, kita ibadah. Bisakah kita ibadah di sini langsung nyampe di sini langsung ibadah? Tidak bisa. Sama seperti Daud. Daud berkata, aku datang menghampiri hadirat Tuhan. Kupersiapkan waktuku, tempatku yang terbaik. Dan aku dikatakan apa? Satu kata dikatakan menunggu. Amin. Apa artinya itu? Saudara sepupu kita melakukannya. Mereka kalau beribadah, tempatnya disiapkan, dibuat tempat yang paling bersih. Amin. Amin. Tidak sembarangan. Begitu juga kita. Memang di firman Tuhan tidak ada aturan yang baku mengatakan kalau ibadah tempatnya harus begini. Enggak. Bahkan firman Tuhan berkata, anytime, kapanpun engkau bisa berdoa, kapanpun, dimanapun engkau bisa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan itu yang menjadi alasan kita sehingga kita pikir kita tidak perlu menyiapkan ibadah, tidak perlu menyiapkan tempat ibadah yang nyaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ kita sampai di tempat ini, kita perlu persiapkan semuanya, baik kursi, meja, bahkan kamera, soundnya, alat musiknya, semuanya, mic-nya disiapkan semuanya untuk kita masuk bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada murid-murid, kamu jangan hanya taunya memberitakan firman Tuhan, jangan hanya taunya mengatakan Yesus baik, Yesus ajaib, tapi kau tidak turun tangan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Berikan mereka makan. Amin. Begitu juga kita. Amin. Miliki hati Maria yang mau duduk di kaki itu, tapi miliki juga hatinya Marta yang mau menjadi seksi sibuk. Berkatnya bagaimana? Sama, dobelkanlah sifat Maria dan Marta. Jadi siap tampil, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tetapi sebelumnya siap sibuk. Jadi ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan kepada murid-murid. Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan terbukti memang sifat melayani Yesus, bahkan dia sampai rela berkorban mati bagi manusia. Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan, peka dengan kebutuhan manusia, peka dengan keadaan. Yesus peduli kebutuhan rohani manusia, tetapi Yesus juga peduli dengan kebutuhan jasmani manusia. Inilah yang Yesus berikan contoh teladan buat kita. Seperti ini saya kutip satu kalimat dari Mahatma Gandhi, dikatakan, orang yang lapar, katanya, hanya bisa mengerti kata-kata yang indah setelah dia makan kenyang. Jadi artinya
kebutuhan jasmani mendukung juga untuk kebutuhan rohani. Sering saya katakan di sini, kalau kerohaniannya sehat, pasti jasmaninya sehat. Demikian juga orang yang jasmaninya sehat pasti lebih connect dengar firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan teladan bahwa hidup ini untuk melayani, bukan untuk melayani. Poin yang mau saya sampaikan buat kita hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, bukanlah mengenai melayani. Tuhan berharap karena kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini sudah lulus prinsip hidup melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Firman Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang terbatas menjadi tak terbatas. Di mana dikatakan di firman Tuhan ini? Jawab mereka, yang ada di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Seperti lagu tadi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, hanya 5 roti 2 ikan. Saya mau tanya kita yang sudah lulus TK, 5 tambah 2 berapa? 7. Tapi firman Tuhan berkata 5 tambah 2 adalah 5.000 lebih. Amin. Kalah tidak hukum matematikanya manusia? Kalah. Berlaku tidak hukum matematika? Tidak berlaku. Untuk kuasa Tuhan yang tak terbatas, hukum matematika manusia tidak berlaku. Itulah yang dikatakan yang terbatas menjadi tak terbatas. 5 roti 2 ikan, 5.000 lebih laki-laki makan. Masih sisa 12 bakul. Syukur, puji Tuhan, haleluya. Pada saat Yesus mengadakan mujizat memberi 5.000 orang makan, tidak ada orang Batak di sana. Amin. Coba kalau ada orang Batak, ada sisa enggak? Ada sisa. Kenapa saya katakan orang Batak? Supaya tidak ada yang komplain. Amin. Umat Tuhan yang di rumah gak usah komplain. Yang di depan ini juga ada orang Batak. Biasanya orang Batak makannya gimana? Banyak. Jadi pada saat Yesus mengadakan mujizat memberi 5.000 orang makan, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Karena di sana tidak ada orang Batak. Kalau orang Batak ada mungkin tidak sisa. Amin. Amin. Jangan dimasukin di hati. Saya rasa kalau orang Batak yang bertobat tetap juga sisa 12 bakul. Amin. Kalau saat itu ada orang Batak, tapi orang Batak yang bertobat pasti tidak akan habis, tapi tetap sisa 12 bakul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbaca, dikatakan bahwa 5 roti 2 ikan yang terbatas itu membuat sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadi tak terbatas. Ingatkah kita firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17:16, salah seorang baca, dikatakan 1 Raja-Raja 17:16, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, ini mujizat di mana ini? Di mana ini mujizat? Di Sarfat. Maka terkenal istilah mujizat ini adalah mujizat janda di Sarfat. Segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli tidak habis. Mujizat yang diterima janda di Sarfat adalah mujizat pelipat gandaan. Bayangkan aja, tepungnya hanya sedikit saja di tempayan, minyak sedikit dibuli-buli, tapi tidak habis-habis. Tepung yang segenggam itu dan minyak yang sedikit itu adalah terbatas, tetapi Tuhan ubah menjadi sesuatu yang tak terbatas. Dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 28-29, saya bacakan buat kita. Dan apa yang tidak terbatas
hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Dan seterusnya dikatakan di ayat 29. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini? Mungkin keadaanmu rasa terbatas. Uang di tanganmu hanya beberapa rupiah, tapi uang yang di tanganmu Tuhan bisa buat menjadi sesuatu yang tak terbatas. Amin. Mungkin engkau menganggap, aduh, talentaku cuma ini. Aku gak punya skill yang bagus. Aku gak punya talenta yang berlebih-lebihan seperti orang lain. Aku gak punya kepintaran. Tapi firman Tuhan berkata di 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Tuhan. Amin. Menurut engkau tidak punya pendidikan yang tinggi, engkau tidak punya warisan mungkin dari orang tua, engkau tidak punya skill yang bagus. Mungkin menurut kau, apalah aku ini, aku tidak bisa bersaing dengan orang lain. Tapi Tuhan berkata, kalau aku memilih engkau, bahkan engkau bisa mempermalukan orang yang hebat, engkau bisa mempermalukan orang yang pintar, engkau bisa mempermalukan orang yang punya jabatan tinggi. Sekarang masalahnya, apakah Tuhan mau memilih engkau atau tidak? Kalau engkau mau dipilih oleh Tuhan, dirimu yang terbatas akan mengalami yang tak terbatas. Amin. Mau? Tuh orang bisa melayani Tuhan, tidak harus sekolah teologi. Orang bisa bermain musik, nggak mesti harus sekolah musik. Tapi kalau ditambah dengan sekolah musik, jauh lebih bagus lagi. Bahkan ada beberapa yang saya kenal, permainan musiknya luar biasa, padahal dia tidak pernah belajar musik. Tuhan berikan dia talenta yang luar biasa, sehingga terlihat di dalam diri orang tersebut sesuatu yang tak terbatas. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima kuasa yang tak terbatas? Mau terima kuasa yang tak terbatas? 5 roti 2 ikan, lebih dari 5.000 orang makan. Segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Mujizatnya apa? Mujizat berlipat ganda. Buktinya dimakan Senin tidak habis, Selasa dimakan tidak habis, Rabu dimakan tidak habis, Kamis tidak habis, Jumat tidak habis, Minggu tidak habis, Sabtu tidak habis, Minggu tidak habis, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lebih tahun, tidak habis-habis. Karena terjadi mujizat berlipat gandaan. Sesuatu yang tadinya terbatas, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak dibuli-buli, tapi terjadi mujizat yang tak terbatas. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kunci dari firman Tuhan ini? Kita baca di ayat 13b-nya dikatakan, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Perbanyak jam doa supaya kamu tahu apakah yang kau lakukan itu sekehendakmu atau sekehendaknya Tuhan. Karena beda-beda tipis. Ada banyak orang menganggap dirinya rohani. Dia mengira kalau dia sudah menyerahkan dirinya diatur oleh Tuhan, tapi tanpa dia sadari sebenarnya dia yang mengatur Tuhan. Makanya tidak terjadi mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya perlu sampaikan ini ke kita, juga umat Tuhan yang ada di rumah, juga termasuk kepada para WL dan pemain musik. Jangan sampai engkau yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kau. Amin. Ikuti aja arusnya Roh Kudus. Amin. Jangan engkau memimpin pujian atau bermain musik
dengan gaya seperti engkau sedang perform. Tidak, kita tidak sedang perform, tapi kita sedang membuat satu paket pujian penyembahan yang dipersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Amin. Ikuti arus Roh Kudus. Maka pemain musik juga ada baiknya ketika engkau bermain musik sambil ikut kau memuji Tuhan. Amin. Supaya tidak kesannya engkau hanya sebagai pemain yang tidak menikmati hadirat Tuhan. Mendatangkan mujizat bagimu. Mau terima kuasa yang tak terbatas itu. Anak-anak muda mau terima kuasa yang tak terbatas itu. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Bagaimana caranya meletakkan hidup di tangan Tuhan? Kalau engkau sudah berdoa, percayalah bahwa Tuhan pasti mengadakan mujizat kuasa yang tak terbatas. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau keraguan sudah muncul, berkat kabur. Jadi tandanya meletakkan hidup di tangan Tuhan adalah tidak pernah ada keraguan. Karena sudah letakkan hidup di tangan Tuhan. Percaya, hidupmu Tuhan jamin. Amin. Dan tandanya kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan adalah berani berkorban, memberi dari kekurangan. Kan kita kasih, letakkan hidup kita untuk Tuhan. Apa yang ada padamu, apa yang bisa kau berikan untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau mau terima kuasa yang tak terbatas, lakukan apapun itu. Kalau Tuhan yang mengatakan lakukan, jadi lakukanlah apapun yang Tuhan katakan, maka mujizat kuasa yang tak terbatas itu terjadi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.